Pemirsa, di tengah momentum global dan Indonesia saat ini, negara kita dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang serius, mulai dari geopolitik, transisi energi, hingga pergeseran arus investasi. Namun di balik itu semua, Indonesia dinilai masih memiliki potensi. Indonesia dinilai bisa mengubah tantangan menjadi peluang, bahkan menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi terbesar di kawasan. Oleh karena itu, SMBC Indonesia menghadirkan sebuah forum ekonomi yang bertajuk Resilience in the Shifting Global Landscape yang membahas terkait situasi ekonomi dan juga politik saat ini dan apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Saksikan liputannya berikut ini. Sebagai acara tahunan, SMBC Indonesia Economic Forum kali ini menyoroti perubahan lanskap ekonomi global dan domestik yang kerap menimbulkan ketidakpastian. Mulai dari perubahan geopolitik, transformasi rantai pasok global, perkembangan teknologi, transisi energi, hingga perubahan arus investasi internasional yang membuat wajah ekonomi dunia menuju keseimbangan baru. Disinilah setiap negara harus beradaptasi, membuktikan daya tahan dan optimisme yang kuat. Stabilitas ekonomi yang kokoh juga menjadi kunci agar tidak tergerus dan bahkan mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Direktur Utama SMBC Indonesia, Henok Munandar menyebut, SMBC Indonesia Economic Forum kali ini menjadi ajang untuk sharing berbagai perspektif strategis lintas sektor, mulai dari regulator, para pelaku usaha, hingga para pakar di industri keuangan, sehingga diharapkan nantinya menghasilkan ruang dialog yang konstruktif, serta menggambarkan ketangguhan ekonomi Indonesia dan juga langkah jangka panjang ekonomi negara. Sekali lagi Bapak dan Ibu, melalui forum ini kita akan mendengarkan berbagai perspektif strategis, mulai dari arah kebijakan pemerintah, yang disampaikan mungkin oleh Pak Herman dan Ibu Marsinta, serta dinamika geopolitik global. Untuk itu kami senang sekali Profesor Kishore bisa hadir. Penguatan investasi nasional yang akan disampaikan oleh Pak Raden, serta hilirisasi hingga tentu saja situasi politik yang akan disampaikan oleh Profesor Burhan, dan pandangan pelaku pasar terhadap pasar obligasi dan pasar saham Indonesia. Sejalan dengan itu, SMBC Indonesia Economic Forum 2026 ini kami adakan dengan harapan menjadi ruang dialog yang konstruktif antar pemangku kepentingan, sekaligus memperkaya perspektif dalam respon dinamika ekonomi ke depan. Kami berharap forum ini dapat menjadi ruang dialog yang memperluas wawasan, memperkuat optimisme, serta menghadirkan wawasan yang bermanfaat bagi seluruh peserta dalam mengambil keputusan bisnis dan investasi ke depan. Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saherudin memaparkan bahwa saat ini ekonomi Indonesia masih dalam posisi stabil. Menurutnya, hal ini pun terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% secara tahunan, atau salah satu yang tertinggi jika dibandingkan negara-negara di G20. Herman menyebut, hal ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih kuat, konsumsi pemerintah yang meningkat, dan juga investasi yang masih terjaga. Adapun Herman menekankan, ketidakpastian ekonomi merupakan suatu hal yang akan selalu terjadi dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, justru pada saat ini menjadi peluang Indonesia untuk terus maju, mengingat potensi domestik Indonesia dari sisi sumber daya manusia yang luar biasa besar. Apapun sumber ketidakpastiannya yang berasal dari eksternal negara ini, ya, kami meyakini bahwa segenap sumber daya di Indonesia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, dan sumber daya pengetahuan yang kita punya, bisa kita kerahkan secara koheren, ya, sehingga bangsa ini dapat mengatasi apapun tantangannya di masa depan.
Senada, Head of Economic Portfolio Alignment and Sustainability Danantara Indonesia, Masita Kristalin juga sepakat bahwa salah satu kunci pertumbuhan Indonesia adalah peningkatan kualitas dari sumber daya manusia, mengingat saat ini Indonesia tengah menghadapi bonus demografi. Indonesia di 1 dekade ke depan masih akan memiliki demographic dividend ya, bahwa orang yang produktif jumlahnya itu lebih besar daripada orang yang harus ditanggung atau dependent, atau dependency rasionya masih rendah. Tapi di 2045, 1 dari 5 penduduk itu sudah berusia di atas 60 tahun. Artinya the window is there, we have plenty of time, but it's closing. Tentu di sini penciptaan lapangan kerja dan akumulasi kapital. Namun di sisi lain, ekonom senior Raden Pardede menyebut, saat ini ekonomi Indonesia memang masih terjaga, tetapi Indonesia memiliki potensi yang lebih besar lagi jika banyak faktor termasuk fokus industri dikaji ulang. Menurutnya, untuk meninggalkan jeratan pendapatan kelas menengah, Indonesia harus lebih meningkatkan sektor manufaktur, jasa, dan teknologi jika dibandingkan dengan sektor agrikultur. Pasalnya, menurutnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini akan sulit untuk berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau makin banyak petani, itu menurut saya adalah pemiskinan daripada satu negara. Dan job creation yang paling besar sekarang adalah di situ. Ini adalah challenge kita. This is our challenge. Karena saya ditanya berbicara mengenai the structure of the economy. Kalau kita biarkan begini terus, we are not sustainable. Our growth will not sustainable. Senada Executive Director of Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi juga menyoroti mismatch antara kebijakan pemerintah dengan ekspektasi publik. Menurutnya saat ini pemerintah banyak masuk ke sektor yang justru dinilai baik oleh publik dan cenderung kurang memperhatikan inflasi, lapangan pekerjaan, dan juga pengentasan kemiskinan. Padahal menurutnya, jika dibiarkan terus-menerus, hal ini berpotensi menjadi bom waktu. Jadi ini perlu jadi masukan buat pemerintah supaya isu-isu yang dianggap mendesak oleh publik ini teradres. Jangan sampai pemerintah masuk ke satu bidang, satu sektor, di mana sektor itu sudah dianggap baik oleh publik. Nah, ini juga jadi isu yang perlu diadres oleh pemerintah. Jadi makin lama makin banyak publik yang merasa harga-harga kebutuhan pokok sekarang makin less affordable. Jadi kalau misalnya ini tidak segera ditangani, saya khawatir jadi bom waktu. Adapun pada kesempatan tersebut, Distinguished Fellow at Asia Research Institute NUS, Kishore Mahbubani menyebut, saat ini perlu dipahami bahwa situasi global cukup riskan bagi Indonesia, sehingga apa yang terjadi di dunia juga akan berdampak pada Indonesia. Mahbubani menyarankan agar Indonesia bisa bersatu dengan ASEAN secara wilayah agar bisa makin berdampak. So when 11 of us speak and we represent 700 million people, then the impact is much stronger. And that's why ASEAN is very, very important for us. Adapun kondisi global saat ini juga berpengaruh pada psikologis para investor. Menurut Managing Partner PT Ashmore Asset Management Indonesia, Arif Wana, dengan suku bunga yang mulai meningkat, saat ini investor mulai beralih dari safe haven kepada surat hutang yang memberikan keuntungan jangka pendek lebih besar. Jadi orang-orang sudah tidak melihat safe haven. Mereka itu semuanya inginnya aset yang memberikan yield lebih tinggi, yaitu salah satunya adalah US dollar bond.
atau 10-year bond yang cenderung untuk menaik. Senada, Presiden Direktur PT Batavia Prosperindo Asset Management Lilis Setiadi juga menyebut, obligasi merupakan salah satu aset investasi yang paling diminati saat ini, termasuk obligasi asal Indonesia, yang dinilai masih memiliki daya tariknya tersendiri. Kita ini kalau misalnya FR yang 10 tahun, itu sekarang yieldnya sekitar 6,8%. Masih lumayan kompetitif dibandingkan beberapa negara berkembang yang lain, misalnya contohnya India itu sekitar 7%, Filipina sekitar 7,2%. Jadi sebetulnya secara yield cukup kompetitif. Ya pemirsa, di era seperti sekarang ini semuanya kompak. Kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga kemudian diiringi oleh optimisme dari masyarakat, kemudian konsistensi dari regulasi dan juga kondisi politik. Ya, diharapkan dengan adanya forum ini mampu memberikan masukan yang konstruktif yang nantinya dapat berguna bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Ari, CNBC Indonesia Beyond Business.